Imam Syafi'i kalau 30 hari saja 30 kali 2 60 kali hatam Quran. Masya Allah. Siapa di antara kita yang mampu seperti Imam Syafi'i? Saya nggak minta kita jadi seperti Imam Syafi'i, enggak. Mungkin masih terlalu jauh. Yang saya harapkan, nasihat khususnya untuk diri saya sendiri dan untuk Anda semua saudara-saudara saya yang saya cintai, yang saya harapkan minimal, kalau kita nggak bisa hatam terlalu banyak, minimal jangan sampai bulan Ramadan nggak hatam Al-Quran. Habib, saya sibuk Beb, saya dagang Beb, saya kuliah Beb, saya ini Beb, saya itu Beb. Hatam Al-Quran nggak sulit. Satu hari cukup kosongkan waktu setengah jam saja buat baca Al-Quran. Setengah jam, kalau bacanya lancar dapat 1 juz. Setengah jam 1 juz. Tiap hari setengah jam, 30 hari hatam Al-Quran. Nggak ada yang sulit. Tapi saya kan sibuk. Masa setengah jam nggak ada? Buat main HP lebih dari setengah jam. Buat nonton TV lebih dari setengah jam. Buat ngabuburitnya saja udah berapa jam itu? Masya Allah, tabarakallah. Nggak ada yang sulit. Apalagi kalau kita sudah tahu kemuliaan Al-Quran. Luar biasa. Segala sesuatu yang di dalamnya ada Al-Quran, dia akan menjadi hal yang paling mulia. Malam yang paling mulia, malam apa? Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Kenapa malam Lailatul Qadar dijadikan malam terbaik? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Karena Allah turunkan Al-Quran pertama kali pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar menjadi mulia karena Al-Quran. Bulan yang paling mulia, bulan apa? Ramadan. Kenapa Ramadan jadi bulan yang paling mulia? Karena dia bulan diturunkannya Al-Quran. Ramadan menjadi bulan yang paling mulia karena Al-Quran. Nggak sampai di situ, ibadallah. Malaikat yang paling mulia siapa? Malaikat Jibril, malaikat yang paling mulia. Kenapa malaikat Jibril jadi malaikat yang paling mulia? Di antara sebabnya karena malaikat Jibril adalah perantara yang membawa Al-Quran, membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat Jibril menjadi paling mulia karena Al-Quran. Bahkan Nabi Muhammad SAW, Nabi yang paling mulia. Apa wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW? Al-Quran. Wahyu yang paling mulia diturunkan kepada Nabi yang paling mulia. Bahkan tidak sampai di situ. Rumah yang paling mulia. Bagaimana rumah yang paling mulia? Al-Baitul ladzi quri'a fihi Al-Quran yatara'a li ahli as-sama' kama tatara'a an-nujumu li ahli al-ard. Rumah yang paling mulia bukan rumah yang megah, bukan rumah yang mewah, bukan rumah yang mahal, bukan rumah yang interiornya paling wah. Rumah seperti itu belum tentu dikenal di langitnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bagaimana rumah yang paling mulia yang dikenal oleh penduduk langit? Dalam sebuah riwayat, Al-Baitul ladzi quri'a fihi Al-Quran. Rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran. Yatara'a li ahli sama'. Maka bait rumah itu akan nampak bagi penduduk langit. Kama tatara'an nujum li ahlil ard. Sebagaimana orang-orang penduduk bumi bisa melihat terangnya bintang, penduduk langit bisa melihat terangnya rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran. Mungkin rumahnya gubuk, mungkin rumahnya lusuh, mungkin rumahnya kecil, mungkin rumahnya masih kredit, mungkin rumahnya ngontrak. Tapi kalau dibacakan di Al-Quran, di dalamnya dibacakan kalamullah, rumah itu menjadi rumah yang paling mulia, yang dipandang oleh penduduk langit. Terang benderang, bersinar. Kenapa? Karena dibacakan di dalamnya Al-Quran. Bahkan tidak sampai di situ. Sebaik-baiknya manusia. Siapa sebaik-baiknya manusia? Dalam salah satu perspektif, dalam salah satu sudut pandang, Rasulullah SAW mengatakan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baiknya kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Dia menjadi sebaik-baiknya manusia karena Al-Quran. Maka hatimu kalau pengen jadi hati yang paling mulia, isi Al-Quran. Lisanmu kalau mau jadi lisan yang paling mulia, hiasi dengan Al-Quran. Matamu kalau mau menjadi mata yang paling mulia, pandang ayat-ayat Al-Quran. Mudah-mudahan Al-Quran menjadi syafaat bagi kita di hari kiamat nanti.
Al-Quran akan menjadi syafaat nanti bagi pembacanya di hari kiamat. Kalau hari ini kita sisihkan waktu kita untuk Al-Quran, Al-Quran nanti akan ingat kita ketika kita sulit di hari kiamat. Tapi kalau hari ini kita lupakan Al-Quran, na'udzubillah min dzalik, takut-takutnya Al-Quran akan lupakan kita nanti di hari kiamat. Na'udzubillah. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahlil Quran fid dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.